Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semua. Alhamdulillah wa syukurillah, malam ini kita bisa bertemu lagi di live TikToknya SBU. Alhamdulillah kali ini SBU lagi buka promo teman-teman. Keberangkatan umroh plus Cina di bulan Januari tahun depan dengan biaya hanya 23 juta. Jadi insya Allah malam hari ini aku akan bahas tentang promo ini teman-teman. Semoga teman-teman semua yang ada di luar sana Allah mudahkan ya untuk bisa bolak-balik berangkat ke Baitullah. Allah mudahkan, Allah lancarkan, dan pastinya Allah ridhoi dan Allah berikan kemabruran umroh. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman semua, insya Allah hari ini aku akan jelasin lengkap banget, selengkap-lengkapnya, karena aku nggak mau menjual kucing di dalam karung. Jadi teman-teman siapkan waktunya ya, siapkan waktunya. Jangan lupa bantu aku tap layar, karena semakin banyak live ini ditonton oleh orang, akan semakin banyak lagi orang yang terbantu untuk berangkat ke Baitullah dengan harga yang terjangkau. Apabila teman-teman merasa bahwa live ini bermanfaat, teman-teman boleh pencet tombol share yang ada di bawah. Insya Allah mudahkan kita semua berangkat ke Baitullah. Aku mulai ya teman-teman, aku izin mulai ya. Sambil aku menjelaskan, sambil teman-teman bantuin aku tap layar ya, supaya makin banyak lagi yang tahu bahwa kita sedang membuka keberangkatan umroh dengan harga yang sangat istimewa, Masya Allah, karena lagi ada promo dari maskapai Hainan Airlines. Aku izin buka ya teman-teman ya, kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman, hari ini SBU baru aja launching program umroh plus Cina ya. Ke Cinanya di Hainan teman-teman, tapi Cinanya ini udah jangan terlalu seriusin ya teman-teman ya. Yang harus kita seriusin adalah umrohnya ya. Ke Cina itu anggap aja lah bonus ya teman-teman ya, bonus setelah kita pulang dari umroh. Yang penting yang harus kita seriusin adalah umrohnya. Jangan sampai umroh plus Cina ini menggeser niat kita yang asli adalah untuk berangkat umroh. Cina ini bisa menginjakkan kaki kita di negeri Cina ini mah cuma bonus aja dari Allah, karena kita sudah berangkat umroh, dibonusin lah ke Cina gitu aja ya teman-teman. Jangan sampai menggeser niat kita. Oke? Lalu harganya berapa Mbak Evi? Umroh plus Cina ini 23 juta. Masya Allah, ada 400 orang ya yang sudah bergabung. Teman-teman kasih aku waktu 10 menit untuk menjelaskan program ini. Aku doakan yang gak skip live ini Allah undang ke Baitullah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, harganya 23 juta teman-teman, berangkatnya bulan Januari 2026 ya. Program ini start dan berakhir di Jakarta. Jadi teman-teman yang dari kota lain jangan khawatir, tinggal teman-teman tambah biaya dari kota kalian masing-masing ke Jakarta. Misalkan teman-teman dari Surabaya nih misalkan ya, jadi tinggal ditambah aja teman-teman. Kalau dari Surabaya, berarti tinggal tambah tiket Surabaya ke Jakarta, PP, biasanya sekitar 1,5 juta ya, ditambah 23 juta, berarti totalnya 24,5 juta gitu. Kota-kota lain juga menyesuaikan, tergantung tiket PP ke Jakarta, karena kita start end-nya di Jakarta. Lalu durasinya umroh 23 juta ini, durasinya 10 hari. City tour-nya hanya half day city tour ya teman-teman, tidak menginap di Hainannya. Ini semua sudah gratis dari kita, jadi nggak ada tambahan biaya apa-apa lagi. Dan umroh ini walaupun murah, tapi bukan umroh backpacker atau umroh mandiri ya, karena sudah include hotel dan semuanya sudah kita aturkan. Sudah include handling, jadi tidak akan ada kayak biaya tambahan handling seperti itu ya teman-teman. Aku izin mau menjelaskan program ini secara detail ya. Aku sudah siapkan PDF sedetail ini supaya teman-teman tahu jelas sebelum teman-teman memutuskan untuk gabung umroh bareng SBU. Ada nggak yang mau di-spill sejelas ini? Ada nggak yang mau di-spill? Kalau mau teman-teman ketik saya gitu. Ada berapa orang yang mau di-spill? Saya mau tahu ada berapa orang sih yang mau di-spill. Kalau ada teman-teman ketik saya gitu ya. Mau? Mau? Oke. Oke, banyak ya. Alhamdulillah kalau gitu saya izin spill ya teman-teman ya. Saya izin spill sambil
menyimak sambil teman-teman bantu saya tap-tap layar ya supaya makin banyak yang tahu kalau hari ini kita lagi live. Baik, untuk umroh keberangkatan kali ini kita dengan harga 23 juta rupiah teman-teman. Jadi untuk harga aku jelasin dulu ya. Di SBU itu harganya terdiri dari 2 komponen teman-teman. Yang pertama itu dari tiket pesawat, yang kedua dari land arrangement. Jadi 23 juta ini dapatnya dari mana? 23 juta dapatnya dari harga tiket pesawat dan juga harga paket land arrangement. Nah, tiket pesawat ini teman-teman harganya bisa naik, bisa juga turun karena namanya juga tiket promo ya. Yang ngatur harganya bukan saya. Tapi kalau harga paket LA-nya ini harganya tetap. Nggak akan ada penambahan kecuali ada keadaan-keadaan yang darurat ya. Tapi insya Allah selama ini kita nggak pernah ada penambahan. Jadi kalau teman-teman hubungi SBU sekarang, daftar sekarang, teman-teman kemungkinan akan dapat harga yang 23 juta ini. Tapi kalau misalkan besok atau lusa atau 3 hari lagi, saya nggak jamin harganya 10 juta karena di sini sudah saya berikan keterangan. Mohon menanyakan update harga terbaru sebelum melakukan pembayaran. Harga ini diupdate tanggal 7, sekarang udah lewat ya teman-teman ya. Jadi sekarang harganya kalau hari ini tuh 10 juta rupiah plus 13 juta. Jadi 23 juta. Saat mendaftar teman-teman transfer ke saya 10 juta, baru yang 13 juta itu dibayar nanti akhir bulan Desember. Jadi kan masih ada waktu untuk persiapan, untuk ngumpulin biaya untuk pelunasannya. Tadi banyak yang tanya Mbak Evi, terus nginepnya di hotel mana? Di Madinah kita di Haya Silver dan di Mekah kita di Le Méridien Kudai. Pesawatnya kita pakai Hainan Airlines, transitnya di Hainan, Cina. Jadwalnya 10 hari. Lalu biayanya sudah termasuk apa? Ini teman-teman disimak ya. Yang mau disampaikan ke suaminya boleh di SS, boleh di screenshot, nanti disampaikan ke suami ya. Sambil bantu aku tap-tap layar ya teman-teman ya. Baik, biayanya itu termasuk tiket pesawat pulang pergi, start and dari Jakarta. Penerbangan ini transit di Hainan. Dan di Hainan kita akan city tour teman-teman. Lalu bagasi sudah termasuk bagasinya 23 kilo, kabinnya 7 kilo. Sudah termasuk juga hotel dan makan sesuai program ya. Jadi walaupun murah tapi tetap dapat makan 3 kali sehari. Sudah termasuk visa, Sisko patuh dan asuransi. Juga sudah termasuk bis, Mutawif. Lalu sudah termasuk tour leader dari Indonesia. Dan juga yang membuat program kita beda di SBU itu ada yang namanya sekolah umroh teman-teman. Jadi manasiknya itu 10 kali pertemuan bahkan lebih untuk ngajarin teman-teman persiapan mulai dari nol. Sampai teman-teman paham tentang apa itu umroh ya. Jadi itu sih yang kalau boleh mengajukan SBU gitu ya. Kalau dulu pasti teman-teman gabung di SBU karena murah. Kalau sekarang enggak, aku lebih yang teman-teman yuk gabung yuk ke SBU supaya aku bisa dampingin teman-teman mempersiapkan keberangkatan umrohnya. Aku kasih teman-teman fasilitas sekolah umroh supaya teman-teman bisa belajar. Supaya uang yang sudah dikeluarkan untuk ke Baitullah itu tidak sia-sia dengan persiapan yang sangat minim. Yang di sana disibukkan dengan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan ibadah, waktunya sia-sia kan sayang. Jadi izinkan teman-teman, aku menawarkan kepada teman-teman untuk yuk ikut umroh di SBU supaya aku bisa dampingin teman-teman mempersiapkan keberangkatan umrohnya dengan semaksimal mungkin gitu. Jadi ini ya yang membuat SBU beda karena ada program sekolah umroh yang insya Allah akan memberikan pendampingan ke teman-teman secara mendalam. Lalu juga sudah termasuk Zamzam, handling, dan city tour Mekah dan Madinah, include 2 kali umroh. Sudah termasuk seragam berupa jaket dan sarung koper ya. Kalau di SBU nggak dapat kopernya, cuma aku kasih sarung kopernya aja biar nanti di bandara itu seragam gitu ya teman-teman. Lalu biayanya belum termasuk apa Mbak Evi? Belum termasuk paspor, vaksin meningitis dan polio 550.000 ya teman-teman kalau lewat SBU, kalau teman-teman daerah Jabodetabek, kalau daerah lain-lain menyesuaikan. Lalu sudah tidak termasuk koper dan perlengkapan pribadi, belum termasuk tiket dari kota masing-masing ke meeting point, lalu belum termasuk biaya pengiriman jaket dan juga hal-hal yang tidak tertera di poin E.
Gitu ya teman-teman. Itu sekilas aku jelaskan tentang program umroh plus Cina 23 juta ini. Sekarang aku mau jawab pertanyaan dulu. Teman-teman ada nggak yang ditanyakan kira-kira? Aku mau jawab pertanyaan dulu. Pesawatnya apa yang digunakan? Hotelnya di mana? Oke, tadi sudah aku sampaikan ya teman-teman ya. Pesawat. Bentar. Ada yang bisa jawab? Yang tadi nyimak, pesawatnya kita pakai Hainan Airlines. Hotelnya di mana? Hotelnya di Hyatt Silver di Madinah, di Mekahnya Le Méridien Tower. 23 juta berapa hari Mbak Evi? 23 juta 10 hari teman-teman. Kalau yang dari Makassar bagaimana? Oke. Dari Makassar ya kak, dari Makassar berarti kakak harus beli tiket dari Makassar ke Jakarta. Lalu dari Jakarta balik lagi ke Makassar gitu kak, ditambah 23 juta ini gitu. Jadi teman-teman yang dari luar pulau atau luar kota bisa banget ikutan ini, tinggal ditambah beli tiket pulang pergi ke Jakarta. Nanti akan dibantu kok sama SBU, tenang aja. Mbak ada promo umroh awal Ramadan? Ada dong teman-teman, tapi kemarin sudah harga promonya kemarin kita buka di harga 24, sekian ya untuk awal Ramadan. Tapi sudah mau habis, tinggal 5 seat aja. Tinggal 5 seat itu kalau harga per hari ini ya. Harga per hari ini tadi teman-teman ada yang nanya. Jadi yang di Jakarta itu harga tiket hari ini sudah 12,9 juta ditambah LA jadi 27,6 juta. Ini umroh Ramadan awal 9 hari kak, sisa 5 seat aja. Bisa pilih kalau yang awal Ramadan ini bisa berangkat dari Jakarta atau Surabaya. Kalau Surabaya lebih murah, tiketnya turun hari ini. Jadi kalau dari Surabaya itu di harga 26 juta 945. Nah teman-teman yang mau tahu info lebih lanjut tentang umroh Ramadan ataupun umroh plus Cina ini, bisa teman-teman tanyakan ke sini ya. Bisa ini ke sini ya, silakan. Nanti akan aku kirimin PDF-nya yang lengkap seputar program yang tersedia di SBU, yaitu umroh awal Ramadan, sisa 5 seat saja, dan juga umroh plus Cina yang baru kita launching hari ini tadi. Jarak hotelnya jauh nggak kak? Oke, aku izin jelaskan jarak hotel ya teman-teman. Baik, ini jarak hotel kita yang ada di Mekah kak. Mekah itu namanya Le Méridien Tower ya. Le Méridien Tower ini hotel bintang 4 tapi dia pakai shuttle bus. Nah Mbak Evi kok pakai hotel yang shuttle bus sih? Kok nggak hotel yang dekat aja? Bentar, aku mau jelasin. Kenapa aku pilih Le Méridien? Karena hotelnya sangat nyaman. Menurutku sangat nyaman ya teman-teman. Jadi jamaah bisa beristirahat dengan nyaman. Karena umroh itu kan capek ya. Jadi kalau istirahatnya nyaman, pasti jamaah juga akan lebih fit lagi ibadahnya. Lalu enaknya di Le Méridien ini dalamnya ada pasar oleh-olehnya. Jadi jamaah nggak perlu ribet ke sana kemari untuk beli oleh-oleh, bisa fokus ibadah. Hotelnya bersih, hotelnya luas, hotelnya mewah, banyak lift dan makanannya berlimpah. Lalu seputar shuttle bis ya, bis itu tersedia 24 jam, ready dan gratis. Jadi ini kan hotel teman-teman, ini lobby. Nah lobby tinggal keluar ke lobby, di sini sudah ada bis ya, yang ready terus 24 jam. Naik bisnya itu cuma 3 menit aja. Aku pernah ngitung sekitar 2, sekian menit gitu. Tapi ini totalnya 3 menit aja kita bulatin. Teman-teman akan di drop di terminal. Terminal ini adalah terminal bukan yang di terminal yang di depannya Hotel Ajat Makarim, bukan ya teman-teman. Terminalnya ini ada di belakang bagian bawahnya Tower Zamzam. Ya, jadi bagian bawah, paling bawah dasarnya Tower Zamzam. Jadi teman-teman tinggal lewat aja di bawahnya gedung Tower Zamzam ini. Paling jalannya sekitar 7 menitan sampai deh di WC 3. Nah, jadi kalau udah dari WC 3 kan udah nyampe pelataran Ka'bah. Itulah teman-teman kenapa aku milih, karena aku pernah stay di hotel yang gak ada shuttle-nya. Misalnya kayak Grand Almasa dan hotel-hotel berbudget murah yang tanpa shuttle. Menurutku hotelnya kurang nyaman dan juga jalan kakinya jauh. Jadi itulah kenapa pilihannya kalau di SBU itu aku suka di Le Méridien Tower. Karena walaupun pakai shuttle sih menurutku nyaman ya. Kalau teman-teman gak percaya, coba aja daftar program ini biar bisa buktiin gitu.
Oke teman-teman, salam kenal ya. Kayaknya banyak nih yang baru kenal akun SBU. Jangan lupa teman-teman pencet tombol follow yang ada di atas ini. Supaya teman-teman lebih kenal lagi ya sama SBU, sama aku. Sehingga teman-teman bisa terus ngikutin live-live edukasi haji dan umroh dari SBU. Berangkatnya bulan berapa Mbak? Januari 2026. Akhir teman-teman, akhir. Mbak Evi nggak bikin paket umroh yang hotelnya di pelataran. Sementara ini belum teman-teman, tapi kalau program ini teman-teman mau upgrade ke hotel yang pelataran, aku bisa aturkan. Tapi aku jelasin dulu ya, kalau teman-teman mau upgrade hotel, otomatis teman-teman harus mengalah. Maksudnya mengalah gimana Mbak Evi? Aku nyampein gini lebih baik aku sampein di awal ya teman-teman. Jadi kan kita tentukan hotelnya Le Méridien. Nah terus teman-teman minta upgrade ke Zamzam ya, Zamzam Tower misalkan, itu biaya upgrade-nya kurang lebih sekitar 8 jutaan per orang teman-teman. Nah nanti otomatis ketika mau city tour, lalu kamarnya Mutawif, kamarnya TL, itu kan pasti di Le Méridien. Jadi teman-teman yang upgrade di Zamzam Tower ini harus ngalah ya. Harus ngalah, jadi nggak boleh kayak Mbak aku butuh ini, Mbak aku butuh ini. Tentu kita akan melayani, tapi teman-teman harus tahu kalau kita terpisah hotel gitu ya. Kalau teman-teman nggak masalah seperti ini, misalkan mau city tour, ya teman-teman harus nyamperin ke Le Méridien Tower gitu. Gitu sih kalau mau upgrade hotelnya ya, oke-oke aja, tapi harus ngalah. Dan juga teman-teman harus, misalkan nih Mbak Evi aku upgrade ke Zamzam Tower, aku 1 orang aja, ya teman-teman harus bayar 1 kamar isi 1 orang. Kecuali ada lagi nih nanti orang yang mau upgrade lagi, tapi aku nggak menyarankan ya. Jadi kalau memang mau upgrade, misalkan teman-teman 2 orang suami istri, ya selain bayar 8 juta ya harus bayar biaya upgrade-nya sekamar berdua juga gitu. Jadi bisa akan aku hitungin, tapi teman-teman harus ngerti dulu konsepnya kalau mau upgrade ya. Surabaya kapan Kak? Surabaya bisa ikutan yang umroh awal Ramadan itu Kak. Awal Ramadan 9 hari. Naiknya Singapore Airlines sama Scoot biayanya 26,9 juta. Menurutku sudah terjangkau banget ini teman-teman karena Ramadan ya. Ramadan tuh kan biasanya harganya mahal sekali. Assalamualaikum Mbak Evi, sehat-sehat ya Mbak Evi? Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam Kak Sari. 2026 Mbak, iya 2026 teman-teman, akhir Januari 2026. Mbak untuk Desember kita nggak ada teman-teman. Desember pesawatnya apa? Pesawatnya Hainan. Oke. Waalaikumsalam Kak Dian, waalaikumsalam Kak Riri, waalaikumsalam Om Nizar. Ini pemberangkatan kapan? Akhir Januari 2026. Medan ada Kak? Medan kita belum ada, tapi dari Medan teman-teman boleh ikutan ya. Jadi nanti tinggal beli tiket dari Medan ke Jakarta. Ya, begitupun sebaliknya Jakarta Medan, biasanya ini misalkan 4 juta ya teman-teman. Tinggal ditambah biaya kita 23 juta, berarti total 27 juta biayanya kalau dari Medan. Le Méridien Tower bagus Kak, hotelnya kemarin aku di sana 1 kamar berempat tapi disekat-sekat. Iya bener, kamarnya itu besar banget teman-teman, besar banget. Itulah kenapa aku lebih suka. Alhamdulillah bulan Juli umroh plus Qatar bersama SBU Bu Siti, terima kasih. Berapa hari Mbak Evi? 10 hari teman-teman, 10 hari. Kalau Ramadan di Zamzam Tower hotel nggak ada yang harian dan harganya, iya bener. Makanya yang bisa upgrade itu hanya paket ini teman-teman, paket umroh plus Cina ya yang bisa upgrade. Kalau Ramadan nggak bisa upgrade. Mbak ulang soal hotel tadi, baru Le Méridien Tower baru nyimak. Oke, aku ulang ya tentang Hotel Le Méridien. Jadi Hotel Le Méridien ini yang kita pakai di program umroh plus Cina 23 juta. Ya, hotelnya ada shuttle bisnya teman-teman, tapi bisnya ini tersedia 24 jam, selalu ready dan gratis. Naik bisnya cepet banget, cuma sekitar 3 menit nggak sampai diantar ke terminal. Terminalnya ini ada di belakang bagian bawahnya Hotel Zamzam Tower. Jadi jalan kakinya deket banget dari Zamzam Tower ini tadi ke WC 3. Atau teman-teman bisa ketik di TikTok atau di YT ya, atau di YouTube itu review Hotel Le Méridien Tower biar teman-teman tahu jarak realnya itu seberapa.
Yang plus Turki, Turkinya ke Kapadokia ada nggak Mbak Evi? Kita belum ada umroh plus Turki Kak, belum ada tiket promonya. Karena teman-teman kalau belum kenal SBU ya, SBU itu buka umroh hanya kalau pas lagi ada tiket promo. Ramadan sampai Lebaran nggak ada teman-teman. Hainan bagus ya Mbak Evi. Aku sendiri sih belum pernah nyoba ya teman-teman. Dan ini umroh pertamanya SBU pakai Hainan. Kenapa kok memutuskan pakai Hainan? Ya karena murah teman-teman. Karena murah makanya kita pakai. Kalau nggak murah kita nggak pakai teman-teman. Tapi aku lihat reviewnya itu bagus teman-teman karena dia maskapainya full service ya, bukan maskapai LCC. Full service itu kayak Garuda, Malaysian Airlines, Etihad, Emirates, Qatar gitu. Cuma 1 hari ya di Hainan, iya Kak, mengisi waktu transit aja. 23 juta udah include tabah aja Mbak Evi. Oke, aku jelasin lagi, tenang teman-teman. Aku masih punya banyak stok energi untuk menjelaskan. Ini ya teman-teman. Biayanya sudah termasuk apa aja Mbak Evi ini. Jadi ini bukan umroh mandiri, bukan umroh backpacker ya. Walaupun 23 juta tapi sudah include hampir semuanya. Tiket pesawat, PP, transitnya di Hainan. Nanti di Hainan teman-teman saat transit ada city tour. Include bagasi dan kabin, hotel, makan, 3 kali sehari, visa, Siskopatu, asuransi, bis dan mutawif untuk membimbing. Ada tour leadernya juga, ada program sekolah umroh juga, Zamzam, handling, city tour Mekah Madinah dan juga seragam dan jaket. Nah jadi cukup lengkap ya walaupun harganya 23 juta insya Allah. Saya baru gabung Kak, jadi SBU ini ada jika ada promo pesawat ya, bener banget teman-teman. Jadi kayak sekarang ya, ada promo dari Hainan Airlines, tiketnya murah cuma 10 juta. Terus SBU baru buka kalau ada tiket yang 10 juta ini teman-teman. Kita akhirnya buka, kita hitung kalau sama City Tour, di Hainan sama hotel ini berapa ya, ketemulah harga 13 juta. Jadi tinggal kita tambahin harga tiket ditambah harga paketnya gitu. Buat teman-teman yang baru kenal SBU dan bertanya-tanya, Mbak Evi kenapa sih SBU itu kok murah? Ada nggak yang bertanya-tanya seperti itu? Ada nggak yang butuh jawabannya? Kenapa SBU itu kok murah? Berdua sekamar berapa Mbak Evi? Sekamar berdua itu nambah sekitar 2 jutaan. Ada, oke aku jelasin ya, tapi bentar. Tadi ada yang tanya sekamar berdua ya. Kalau sekamar berdua ini selisihnya 2 juta ya teman-teman ya. Jadi totalnya 25 juta per orang. Kalau mau sekamar berdua ya, 25 juta udah seperti honeymoon ya. Kalau di Madinah hotelnya itu di Hayah Silver, di belakangnya Masjid Gomamah. Kalau Madinah itu dekat teman-teman ya. Bentar kok hilang. Mana tadi teman-teman? Hilang? Oh ini. Oke, tadi ada yang tanya, Mbak Evi kenapa sih SBU itu murah? Aku izin menjelaskan ya teman-teman, biar tidak ada yang curiga. Kenapa ya kok murah? Kenapa ya kok ini? Mbak Evi saya jadi semangat lagi, Mbak Evi udah live lagi meskipun saya belum pernah umroh bareng SBU, Masya Allah. Iya sekarang aku udah semangat banget teman-teman, udah tidak menghilang lagi ya dari dunia pertiktokan. Kemarin sempat menghilang, dicari-cariin sama teman-teman. Karena ini aja sih teman-teman, mau meluangkan banyak waktu untuk anak. Karena kemarin kan juga nggak ada tiket promo ya, jadi istirahat. Ini karena ada tiket promo, sayang banget ya nggak dimanfaatin. Makanya Mbak Evi hadir lagi nih sekarang. Semoga bermanfaat ya teman-teman bagi banyak orang, doakan. Jangan lupa di tap-tap layar ya, dari tadi belum 10K aja nih teman-teman. Dan di-share kalau teman-teman merasa umroh ini bermanfaat. Terobati rindu dengan suara Mbak Evi, Masya Allah, tabarakallah. Jangan lupa follow ya teman-teman, follower yang baru nonton, yang baru kenal sama SBU, jangan lupa follow. Sudah tidak di Cengkareng lagi ya Mbak Evi, aku udah pulang kampung teman-teman di kota Batu Malang. Sepertinya aku lebih cocok menjadi ibu-ibu pedesaan lagi teman-teman.
Ini ya teman-teman, aku izin menjelaskan bagi follower-follower baru ya. Aku izin menjelaskan. Masya Allah tabarakallah, suaranya enak. Masya Allah tabarakallah ya teman-teman ya. Jangan dilihat dari enaknya suaranya, lihat dari informasi yang disampaikan ya. Jadi kenapa SBU kok murah Mbak Evi? Jangan-jangan ini seperti first travel ya? Jangan-jangan ini penipuan ya? Wait, bentar. Bentar. Jangan keburu suudon. Dijelasin dulu ya. Kasih waktu saya untuk menjelaskan agar teman-teman pikirannya terbuka. Saya percaya kok kalau para viewer, para jamaah umroh itu sekarang udah cerdas-cerdas. Jadi pasti bisa menyimak penjelasan saya. Gini alasannya teman-teman. Kenapa kok 23 juta sudah dapat umroh 10 hari plus Cina? Karena gini. Ini travel ya teman-teman ya. Travel itu ada beberapa unsur yang mempengaruhi harga. Di antaranya unsur terbesarnya, faktor terbesarnya adalah biaya tiket. Nah, tiket kalau SBU tuh pakai tiket promo teman-teman. Kali ini kita dapat di harga kurang lebih 10 jutaan. Sementara kalau travel lain itu pakai tiket yang normal. Harganya tiket normal tuh mulai 12 juta, bahkan kalau Surabaya itu bisa sampai 17 juta, teman-teman. Katakanlah 14 juta. Kalau SBU dapat tiket 10 juta, berarti dari tiket saja, dari faktor tiket saja kita sudah berhemat 4 juta. Ini dari faktor tiket aja ya, teman-teman. Lalu faktor yang kedua adalah faktor pemasaran, marketing atau agen. Travel lain, harga dari pusat katakanlah 25 juta. Di sini masih turun lagi ke kantor cabang, lalu ke agen, ke para mitra, ke para pasyiar baitullah. Wajar kalau mereka ada ujrohnya karena mereka juga capek nyari jamaah, butuh biaya transportasi dan lain-lain. Nah, jadi dari pusat sampai nyampe ke jamaah itu kadang ada biaya-biaya pemasarannya, biaya-biaya ujrohnya. Jadi dari budget marketing dan agen, SBU sudah hemat hampir 5 jutaan. Itu tadi dari segi tiket sama biaya pemasaran sudah 9 juta teman-teman ya hematnya. Belum lagi dari biaya beban operasional. Kalau travel-travel lain, wajar mereka ada kantor yang harus dibiayai, ada karyawan, ada kebutuhan operasional dan lain-lain ya teman-teman. Sementara SBU, aku ngantornya di rumah teman-teman. Dengan berdaster ibu-ibu rumah tangga ini teman-teman. Tapi jangan diremehkan, insya Allah amanah akan menjadi wakil dari teman-teman semua. Mengelola dananya teman-teman untuk aku poskan ke posnya masing-masing. Makanya kalau di SBU, kalau travel lain ya teman-teman ya. Kalau misalkan ini nih daftar nih ya, misalkan daftar. Nah kalau daftar SBU begitu DP teman-teman akan dapat tiket pesawat. Ini enaknya ya, enaknya. Jadi misalkan teman-teman ya, misalkan nih teman-teman ragu, Mbak Evi ini beneran gak sih? Ini penipuan gak sih? Ya udah teman-teman daftar aja, transfer ke aku 10 juta, aku akan kasih teman-teman tiket pesawat. Yang hari ini daftar itu tiket pesawatnya sudah keluar semua teman-teman. Yang hari ini daftar ya, cuma aku nggak bisa spill karena tiket itu kan ada namanya kode booking ya. Itu kode booking itu kode yang rahasia, jadi nggak bisa aku spill. Insya Allah lah teman-teman, insya Allah. Bentar ya, coba nih aku ini bisa nggak. Alhamdulillah hari ini sudah ada total, sudah ada 5 orang. Nah ini ya teman-teman ya. Ini ya, ini lihat ya. Ini dari Mbak Lara nih, udah ngirim tiketnya ya. Ini udah ngirim tiketnya langsung. Nah ini yang udah ngirim-ngirim paspor. Nah jadi gitu teman-teman, bedanya kalau di SBU teman-teman DP langsung kita kasih tiket pesawat. Jadi udah nggak ada teman-teman, Mbak ini beneran berangkat nggak sih? Mbak ini penipuan nggak sih? Itu nggak ada. Sebaiknya daftar dulu atau bikin paspor dulu. Tergantung gini, kalau kondisinya teman-teman ya, kondisinya ini teman-teman sekarang udah punya ini, teman-teman pengen daftar ya, pengen banget daftar tapi belum punya paspor Mbak Evi, kendalaku ada di paspor. Oke, aku akan bantu teman-teman dengan cara seperti ini. Teman-teman sekarang cek apakah teman-teman punya data ini, KTP, KK, dan pilih salah satu dari data ini, nggak harus semua ya.
Pilih aja. Salah satu aja. Apa itu? Akte atau buku nikah atau ijazah. Ya, KTP, KK, pilih salah satu, akte, buku nikah atau ijazah. Nah, terus dari ketiga ini teman-teman pastikan sudah sinkron semua. Apanya aja Mbak Evi yang sinkron? Nama, tanggal lahir, nama orang tua. Nah, ini kalau udah sama semua, hubungi aja CSSBU. Akan kita bantu teman-teman untuk ngirim surat rekomendasi paspor, sehingga teman-teman bisa langsung bikin paspor. Nih nomornya. Ya, jadi kita bantu teman-teman supaya segera dapat bisa bikin paspor. Nanti kita kirim surat rekomendasi, teman-teman langsung ke kantor imigrasi yang terdekat dari rumah teman-teman semua ya. Insya Allah ada rezeki Mbak, amin. Lokasi di mana Kak? Kalau lokasiku teman-teman di Batu Malang, Jawa Timur. Tapi teman-teman dari kota manapun itu bisa ikutan. Teman-teman yang baru kenal SBU boleh di follow ya teman-teman, boleh di follow sambil bantu tap-tap layar ya. Itu kapan berangkatnya Mbak? Akhir Januari. Semoga bisa umroh bareng SBU, amin. Pertanyaan siang tadi belum terbaca Mbak. Iya, Bu Nurdarto pertanyaannya apa ya? Bentar aku scroll ya ke atas ya. Keberangkatannya akhir Januari teman-teman. Masya Allah Kalimantan Barat, Bu Elis Hendra. Daftar apa harus punya paspor? Iya teman-teman, daftarnya harus punya paspor. Tapi kalau teman-teman belum punya paspor, ini tadi ya syaratnya. Nanti insya Allah kita bantu biar segera punya paspor. Masya Allah ada dari Merauke, Mbak Fitri, apa kabar? Promo dalam rangka apa? Dalam rangkanya apa? Aku juga nggak tahu ya Kak ya, Hainan dalam rangka apa ya? Mereka tiba aja promo. Mbak di Cinanya berapa hari? Cuma 1 hari aja nggak nginep teman-teman. Startnya dari Jakarta teman-teman, tapi teman-teman yang dari kota manapun boleh kok ikutan. Mbak Evi umroh start Surabaya dong. Ada yang umroh awal Ramadan Kak Blue, itu bisa lewat Surabaya. Kita pakai maskapai Singapore Airlines dari Surabaya ke Singapura. Mbak Evi ikut nggak? Aku belum bisa memastikan ya teman-teman. Aku ikut atau enggak, karena kan masih ada bocil ya teman-teman yang nggak bisa ditinggal terlalu lama. Kalau 12 hari apa ada Mbak? Belum ada teman-teman. Mbak, kalau di harga 23 itu pakai ustadz atau ustazah kah? Kita pakai 1 orang TL ya teman-teman ya. Kita kemarin memang punya keinginan gitu. Jadi kita memberangkatkan ustadz dan ustazah supaya yang cewek juga ada pendampingan, yang cowok juga ada pendampingan. Tapi memang ternyata dari segi operasional ya, kalau dihitung dari segi operasionalnya itu memang tinggi. Dan di sananya ternyata yang paling berpengaruh itu bukan pendampingan teman-teman. Kuotanya berapa jamaah Mbak? Kuotanya ada 47 jamaah ya, 47 jamaah. Dengerin dulu aja, siapa tahu tahun depan bisa berangkat. Nggak sampai tahun depan deh Kak. Nggak sampai tahun depan, insya Allah. Itu sudah include makan Kak Mbak? Sudah Ibu Nur, sudah include makan. Ya jadi gini teman-teman, aku tuh sempat berpikiran apa sih yang bisa aku upgrade supaya bisa lebih mendampingi para jamaah. Aku sempat kepikiran bahwa pendamping itu ada ustadz dan ada ustadzah ya, supaya bisa fokus dampingin ibadah. Tapi tetap ternyata teman-teman, kemarin tuh ada ustadz, ada ustadzah, dan ada mutawif. Tetap menurutku belum bisa 100% mendampingi jamaah. Karena mereka kan bertiga. Jamaah misalkan ber-40 atau lebih. Tidak mungkin 3 orang ini bisa senantiasa mendampingi 40 orang ini. Sehingga aku mikir lagi, apa ya ternyata memang yang dibutuhkan itu bukan pendampingan teman-teman saat umroh itu sebetulnya. Ya pendampingan ini 20% lah. Tapi yang paling dibutuhkan 80%-nya itu adalah persiapan ilmu.
ini teman-teman yang penting banget. Karena gini, misalkan ya ada ustadz yang bisa ngasih kajian setiap hari. Tetap aja Mekah Madinah itu mau kajian juga susah teman-teman. Ada ustadzah, nanti kita di sana bisa bikin halakoh kajian, tetap aja di sana itu kita mau ngumpul itu susah teman-teman. Jadi sekarang memang Mekah dan Madinah itu memang disetting untuk kita ibadahnya itu kayak masing-masing gitu. Jadi lewat sekolah SBU aku akan menemani teman-teman melakukan persiapan ilmu ini. Jadi sejak dari Indonesia kita sudah merencanakan nih teman-teman, hari pertama mau ngapain, udah kita susun, ibadahnya apa, target amalnya apa, itu sudah kita susun. Hari kedua mau ngapain gitu. Sehingga ibarat umroh itu adalah perang. Ketika teman-teman landing di Jeddah, ya udah itu sudah medan perangnya teman-teman. Teman-teman nggak perlu lagi tanya ketika sudah di medan perang, Ustadz, bagaimana ini cara mengeluarkan pedang dari sarungnya? Ustadz, bagaimana ini cara menaiki kuda tunggangan perang? Ustadz, bagaimana ini cara mengangkat perisai? Udah nggak perlu seperti itu karena semuanya sudah kita lakukan persiapannya ini pas di Indonesia. Jadi Mekah Madinah itu kita sudah terjun ke medan perang. Nah jadi setelah aku berpikir, soalnya aku juga sudah nyoba, ada banyak pendampingnya, ada mutawif, ada ustadz, ada ustadzah. Tetap ternyata di sana itu kita nggak bisa teman-teman ngadain kajian seperti itu nggak bisa. Memang yang paling maksimal itu adalah persiapan dari rumah. Gitu. Iya mbak, memang harus mandiri dalam beribadah. Iya, mau ditolak seperti apapun ya teman-teman. Mau nolak sekarang malah ada yang anti dengan istilah umroh mandiri. Tetap teman-teman, peran terutama, peran terbesar yang menentukan ibadah kita selama umroh siapa? Bukan mutawif, bukan ustadz, bukan ustadzah, bukan travel. Tapi siapa? Diri kita sendiri. Ini yang menentukan. Karena umroh itu yang kita kejar surga teman-teman. Kita nggak mungkin pasrah aja gitu ke travel. Iya kalau teman-teman rezeki dapat travelnya yang benar-benar sesuai dengan ajaran Nabi. Kalau teman-teman dapat travel yang bahkan tujuannya mereka mengantarkan teman-teman ke sana itu nggak ada tujuan-tujuan ibadahnya, ya apes kita teman-teman. Udah terlanjur menyerahkan semuanya kepada travel, ternyata di sana yang dijadikan fokus hanya jalan-jalan, kuliner, foto-foto, bikin video, yel-yel, promosi. Kita nggak dapat apa-apa, rugi kita sudah bayar. Kalau yang uangnya banyak, mah nggak apa-apa. Tapi sebenarnya juga sayang ya, maksudnya kita nggak tahu kapan Allah kasih kita kesempatan lagi ke Baitullah. Makanya pentingnya persiapan ilmu sebelum keberangkatan umroh. Gitu teman-teman. Mbak Evi, apakah didampingi terus sampai masuk ke Raudhah? Nah, seperti ini teman-teman, itu adalah jawabannya. Sekarang tahu nggak teman-teman? Aku tadi sempat bahas ya tentang Tasreh Raudhah. Tasreh Raudhah itu, mana ya aku tadi bahas tentang, oh ini. Tasreh Raudhah itu teman-teman, sekarang aku tidak menjamin, makanya kalau teman-teman baca PDF-ku tadi, aku tuh tidak menginkludkan Tasreh Raudhah. Kenapa? Karena aku nggak bisa jamin aku akan dapat tasreh raudhah atau enggak dari muasasah. Karena kadang dapat, kadang juga enggak. Nah, tapi aku akan mendampingi teman-teman untuk mendaftar nusuk. Nah, caranya gimana supaya teman-teman bisa daftar nusuk? Caranya adalah SBU, saya sebagai travel wajib mengisut visa itu 2 minggu sebelum keberangkatan supaya bisa daftar bareng-bareng, supaya bisa dapat tasreh raudhah. Jadi kita sudah sebelum berangkat tuh sudah pegang tasreh masing-masing di tangannya gitu. Nanti di Indonesia kita pelajari dulu bagaimana sih adab masuk ke raudhah. Jadi sebetulnya didampingi atau tidak didampingi itu pun bukan solusi 100% ya teman-teman, tapi pasti didampingi. Kalau teman-teman dapat tasreh ini insya Allah didampingi. Selain didampingi, kita nggak bisa ya ketika kita tanya, Mbak Evi didampingin nggak sih kalau masuk ke raudhah? Kadang teman-teman, karena tahu didampingin, itu tuh kita itu meremehkan sehingga kita nggak mau belajar. Akhirnya ya udah pokoknya nanti di sana nurut aja apa kata travel. Nah itu tadi teman-teman, kalau teman-teman dapat travelnya yang benar itu alhamdulillah. Kalau dapat travelnya, bayangin ya, benar didampingi, misalkan ya didampingi tour leadernya wanita. Ternyata mendampinginya si TL ini cuma sibuk ngerekam
sibuk bikin konten. Ngapain? Kita juga Raudhah tanpa didampingi juga sudah ada jalurnya. Kita nggak mungkin kesasar. Kita sudah tahu jalurnya di situ. Kita yang butuh itu adalah ilmu, teman-teman. Kita tahu seperti apa sih adabnya masuk Raudhah. Raudhah itu ziarah. Boleh nggak sih sholat? Di mana sih yang dinamakan Raudhah? Apa sih yang harus kita lakukan di Raudhah? Nah, ilmu ini nggak bisa diambil secara dadakan, ya. Tidak bisa ambil secara dadakan. Jadi mulai belajarnya kapan, Mbak Evi? Ya mulai saat ini, teman-teman. Contohnya seperti ikutan live ini, itu sudah termasuk ikhtiar kita mendapatkan ilmu. Gitu, teman-teman. Pokoknya ilmu itu penting banget. Adab dan juga ilmu itu penting banget, melebihi fasilitas, harga, promo. Seperti ini murah-murah, promo murah-murah gini itu cuma apa ya, teman-teman? Cuma rezeki dari Allah. Tapi yang paling penting adalah ilmu. Launching umroh plus Cina berapa hari, Bun? Itu bener harganya 23 juta. Kita umroh plus Cina ini 10 hari ya, teman-teman ya. 10 hari. Kalau ada yang tanya, bener nggak Mbak Evi? Daftar aja, teman-teman, biar teman-teman bisa buktikan ini bener atau enggak ya. Durasinya 10 hari, teman-teman. Durasinya 10 hari. Kapan umroh plus Cina ini? Kotanya mana aja di Cina? Kita cuma city tour aja, Kak, di sekitaran Haikou ya, di Hainan. Karena kita nggak nginep. Ini berangkatnya mandiri atau dari pihak travel? Ini nggak ada mandirinya, teman-teman. Semuanya sudah kita urus dan ada tour leadernya. Yang perlu mandiri itu dari rumah teman-teman masing-masing sampai ke Bandara Soekarno-Hatta. Nggak semua travel gini, Masya Allah, doakan ya teman-teman supaya SBU bisa istiqomah, hari demi hari bisa terus upgrade, memikirkan yang terbaik untuk teman-teman semua, amin. Mbak Evi, bisa nggak diberikan gambaran kegiatan di Mekah dari kita landing? Bisa banget gini ya. Sebetulnya umroh itu simple, teman-teman. Umroh itu simple bagi orang-orang yang mau belajar ya. Oke, nih aku kasih gambaran ya teman-teman ya. Umroh itu sebetulnya simple. Tapi bentar, sebelum aku jelasin, ada nggak yang mau ikutan ilmu ini, ikutan kelas ini? Siap nggak nerima apa sih, kalau kayak ilmu kayak terlalu gimana gitu ya? Siap nggak nerima informasi ini? Umroh, aku rangkumkan umroh tersimpel ya. Jadi biasanya Ustadz itu akan menjelaskan tentang manasik ya. Kali ini aku bukan menjelaskan tentang manasiknya, tapi tentang teknisnya umroh itu seperti apa. Oke, yang pertama, teknis umroh adalah rumah. Nah, disinilah semuanya bermula ya, di rumah. PR-nya teman-teman harus mencari apa sih yang harus dilakukan di rumah, yaitu adalah adab safar. Nah, di sini ada beberapa poin yang harus kita lakukan. Pertama, berpamitan ke keluarga ya. Lalu yang kedua, kita menuliskan wasiat. Ya, orang kalau mau safar harus wasiat dulu, teman-teman. Dan juga sholat sunnah safar. Doa safar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dilanjutkan ya, doanya panjang. Itu dilanjutkan. Jadi adab-adabnya kita pelajari dulu. Ini cuma gambaran ya teman-teman, gak aku jelaskan secara detail. Nah, berpamitan dan minta maaf ya, itu tidak dengan cara mengundang orang ke rumah kita, tapi kita yang mendatangi rumah orang. Nah, itu mindset yang harus kita tanamkan ya teman-teman ya. Meminta maaf ketika kita merasa kita mempunyai kesalahan adalah dengan cara mengunjungi rumah orang yang ingin kita harapkan ridhonya, kita harapkan minta maafnya. Nah, yang salah kita nggak paham adabnya meminta maaf itu seperti apa ya. Yang banyak terjadi adalah mengundang orang untuk datang ke rumah. Jadi nggak boleh Mbak Evi bikin salamatan, bukan nggak boleh. Kita harus tahu dulu teman-teman, mengundang itu untuk apa. Kalau untuk minta maaf tidak seperti itu teman-teman caranya. Minta maaf itu harus kita yang mendatangi rumah beliau ya. Jadi nggak perlu sampai satu kampung didatangi ya. Yang utama itu orang tua, kakak beradik. Karena di zaman Rasul pun
para sahabat juga berpamitan gitu, tapi tidak dengan cara mengundang orang datang ke rumah menyampaikan kabar bahwa akan berhaji, berumroh, tidak ya. Jadi teman-teman harus, kalau sudah aku kasih poin-poin gini, teman-teman catat dan teman-teman cari rujukan. Jadi kayak adab safar, teman-teman cari rujukan ustadz yang membahas tentang adab safar, ustadz yang membahas tentang perihal wasiat gitu. Teman-teman pernah nggak sih pada saat mau berangkat umroh nulis wasiat? Ngejer loh teman-teman itu rasanya. Kejer itu benar-benar tangan nulis wasiat itu kejer untuk anakku. Kalau ibu tidak kembali, ikhlaskan ibu, biarkan jasad ibu dikubur di baki. Jangan minta untuk memulangkan jasad ibu ke Indonesia. Sedih teman-teman. Makanya ketika kita mengundang banyak orang, kadang kita tidak mendapatkan kekhusyukan itu. Padahal sebetulnya berminta maafan itu yang inti itu ke keluarga. Ke keluarga yang ada di rumah kita. Dudukkan anak kita, nak. 1 minggu lagi ibu dan abi mau berangkat umroh, nak. Pesan ibu punya 2 tanah. Yang satu kebun yang digarap sama Pak D, nak. Yang satu lagi kebun yang digarap sama tetangga kita. 2 tanah ini, nak, untuk kamu semua kalau ibu meninggal. Kamu jaga ya, nak. Tapi harta ini, nak, manfaatkan dengan cara yang halal. Harta ini tidak ada apa-apanya, nak. Yang ibu mau untuk kamu jaga adalah sholatmu. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, jagalah sholat ya, nak ya. Jaga sholat selama ibu umroh, jaga sholat. Jangan tinggalkan sholat, nak. Karena ibu dan abi akan ikut mempertanggungjawabkan apabila ada satu saja sholat yang kalian tinggal, nak. Kenapa nggak gitu, teman-teman? Kenapa kita sibuk mempersiapkan konsumsi, souvenir, dan lain-lain? Padahal ada hal yang lebih penting. Nangis itu anak-anak kita, teman-teman. Mereka tahu bahwa ya Allah, ibu mau berangkat bukan hanya sekedar berangkat umroh, tapi ibu mau berangkat untuk melakukan safar yang tidak jelas apakah beliau kembali ataukah hanya nama yang kembali. Itu harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Sehingga mereka tahu bahwa ayah dan ibunya berangkat umroh ini bukan untuk berwisata, tapi betul-betul untuk Allah. Kepada siapa kita menitipkan anak-anak kita, teman-teman? Kepada siapa? Teman-teman pernah nggak mengkaji tentang doa safar? Kepada siapa? Coba dijawab, kepada siapa teman-teman kita menitipkan anak-anak kita? Karena banyak ya, Mbak Evi, saya sudah mampu, saya sudah punya uang, tapi saya masih belum bisa meninggalkan anak-anak saya. Nah, itu berarti harus belajar tadabbur doa safar. Doa safar itu, teman-teman, tidak hanya kita baca, tapi kita harus paham. Artinya bahwa Allah lah sebaik-baiknya zat penerima titipan, yang tidak pernah sesuatu yang kita titipkan ke Allah, itu tidak pernah Allah akan mengecewakan kita, teman-teman. Kepada saudara kandung, mungkin saja akan mengecewakan kita. Jadi sebelum kita titip ke saudara, titip ke mertua, titip ke neneknya, titipkan ke Allah. Dan itu adalah salah satu hikmahnya doa safar ya. Kita menitipkan anak-anak kita kepada Allah. Jadi paham ya teman-teman ya konsep berpamitan. Nah jadi aku mau tahu, oke kita sekarang bahas tentang safar, tentang walimatul safar ya. Walimatul haji ada yang bilang gitu. Tujuannya apa teman-teman? Kita gali dulu, kita gali tujuannya. Ya, Mbak saya sudah pernah dibikinan M-Paspor sama SBU tapi saya tidak keburu bayar untuk pembuatannya. Coba hubungi CS lagi kak. Teman-teman aku mau tahu kalau teman-teman mau bikin walimatul safar, ngundang tetangga untuk mendoakan teman-teman semua yang mau berangkat umroh. Teman-teman tujuannya apa? Itu hati-hati ya, kita harus tulis tujuannya apa, untuk Allah atau untuk manusia. Itu tipis banget teman-teman, jangan sampai kita salah niat, apalagi jangan sampai ada riya, jangan sampai ada sombong, jangan sampai ada sum'ah ya, karena bisa hilang itu semua pahala kita.
ya. Jadi dari pertama dari rumah. Oke, kita lanjut. Setelah dari rumah, kita akan ke nomor 2, titiknya di bandara. Nah, bandara bisa bandara kota kalian masing-masing, atau kalau ini di Bandara Soekarno-Hatta, JGK Cengkareng. Nah, apa aja yang harus dipelajari Mbak Evi di bandara? Teman-teman ke titik kumpul, bertemunya di mana sama travel. Nah, terus harus tahu tentang bagasi. Harus sering-sering ngikutin live-nya Mbak Evi biar diajarin, biar nimbang dulu bagasinya. Lalu harus tahu nanti di imigrasi itu ngapain aja yang tidak boleh dilakukan. Kena pelanggaran nih. Live visibility restricted for 10 minutes. Your live is not eligible for recommendation and restricted in search result because it contains content with low visual quality. Oh, katanya ini kualitasnya mungkin karena nggak ada wajah ya teman-teman. Nggak apa-apa deh. Ya, jadi seperti ini ya teman-teman. Dan setelah kita dari Jakarta, dari bandara, kita harus paham ya di bandara itu kita ngapain aja. Lalu lanjut setelah di bandara, lanjut ke step selanjutnya mana? Step selanjutnya adalah yang ketiga, pesawat. Nah, di SBU juga ada nih teman-teman ilmunya di pesawat itu kita ngapain aja. Lalu cara BAB, BAK di pesawat seperti apa, cara menggunakan toilet di pesawat itu seperti apa gitu. Oh iya teman-teman, di like, di love live-nya biar lancar ya. Biar nggak kena ini restricted. Oke, setelah dari pesawat ya, di pesawat itu juga nanti akan aku ajarin teman-teman. Yang paling penting itu adalah apa yang dilakukan. Nah, nanti kita belajar tentang keutamaan safar. Nah, di pesawat ini kita punya waktu 9 jam. Ngapain aja? 9 jam ini teman-teman adalah 9 jam yang ketika kita berdoa, ya, ketika kita berdoa itu pasti Allah kabulkan. Nah, jadi kan sayang banget kalau 9 jam ini kita gunakan untuk ngobrol. Makanya aku punya rumus ya kalau di pesawat itu adalah diam. Kalau nggak bisa diam, zikir, Quran, doa. Ya, jadi nggak ada tuh agenda ngobrol teman-teman. Kalau dibiarin teman-teman ngobrol ya, teman-teman ngobrol kalau dibiarin itu nanti jadi gibah lama-lama, apalagi ngobrol sama teman sebelah ya. Ya udah, baca doa, baca Quran, baca zikir. Kalau nggak bisa diam, kalau nggak gitu tidur, udah gitu aja. Terus makan, ke toilet. Nah, nanti kita ajarin gimana caranya ke toilet, karena nonton film aku Mbak, iya bener, aku juga seperti itu kok teman-teman ya. Kita masih manusia ya teman-teman ya, tapi kita memang harus, makanya kita ada materi itu target amal. Kita harus punya target amal sehingga kita nggak ngangoh, nggak bengong, nggak bingung di pesawat ngapain, karena kita sudah bikin target amal. Nanti aku ajarin teman-teman bikin target amal itu. Kita punya waktu 9 jam. Hari pertama kita ada target amal 3 juz. Jadi kita tahu di pesawat tuh kita harus menyelesaikan berapa juz ya. Itu yang harus kita pahami teman-teman, biar kita nggak kayak orang kebingungan ya. Karena orang yang hidupnya nggak ada tujuan, nah ini prinsip ya teman-teman ya, prinsipnya orang yang hidup tanpa tujuan, termasuk nggak ada, bingung nih, nggak ada agenda di pesawat ngapain, itu nggak ada tujuan, termasuk nggak ada tujuan teman-teman, maka hidupnya sangat mudah dikendalikan setan. Nah, makanya penting banget teman-teman. Tahu nggak kenapa ilmu-ilmu sekarang ini, padahal ilmunya Islam ya, sudah ada. Nanti kalau sudah ikut sekolah SBU,
Teman-teman gak akan bertanya, Kak, nanti kamarnya ada TV-nya nggak? Kak, nanti pesawatnya ada TV-nya nggak? Karena kita punya target amal, teman-teman. Kita punya target amal sehingga kita udah nggak kepikiran ada TV atau enggak, itu kita nggak kepikiran karena kita sudah targetkan mau ngapain, ya. Ini teman-teman harus pegang betul prinsip ini, bahwa orang yang hidupnya tanpa tujuan, maka hidupnya akan sangat mudah sekali dikendalikan oleh setan. Ketika kita nggak punya tujuan, misalkan besok. Pernah nggak teman-teman sudah nulis besok mau ngapain? Coba bedain. Kalau kita mulai dari sekarang malam kita pikirin, oh besok pertama aku akan masak, terus aku akan bersih-bersih lemari, terus aku akan belajar ini, aku akan menghafalkan 1 ayat surat Al-Mulk, terus aku akan ngaji rutinan 3 lembar per hari. Itu sangat beda sama orang yang udah mengalir aja seperti air, nggak ada. Muslim nggak ada hidupnya mengalir seperti air, teman-teman. Muslim hidupnya diatur oleh Al-Quran dan hadis. Muslim sudah punya suri toladan, yaitu Nabi Muhammad. Nggak ada namanya hidup mengalir terbawa air, ya. Apalagi umroh ini surga, teman-teman, yang kita kejar. Nggak ada, kita semuanya kita pasrahkan ke mutawif, ke tour leader, nggak ada. Semuanya harus kita rencanakan. Jadi walaupun teman-teman umrohnya nggak sama SBU, nggak apa-apa, teman-teman join aja di live ini, teman-teman ikut belajar bareng supaya nanti umrohnya menjadi umroh terbaik, ya. Oke, jadi sampai di pesawat kita ke step selanjutnya, ya, yaitu adalah kita sampai di Bandara Jeddah. Nah, ini ya step-stepnya ya, teman-teman, ya. Jadi dari rumah kita ke Bandara Jakarta, terus kita ke pesawat, terus kita ke Bandara Jeddah. Nah, lanjut. Setelah dari Bandara King Abdul Aziz International Airport, ya, ini di Jeddah. Nih, tadi ini step keempat. Kita akan naik bis. Kemana? Ke Madinah. Kalau di SBU rutenya Madinah terus ya, teman-teman, Madinah dulu. Nah, baru dia, teman-teman, Madinah ini kita harus menurunkan apa target amal kita. Harus jelas. Gini ya, kita harus punya target amal. Karena kalau kita nggak punya target amal, kita nanti terombang-ambing, nggak paham di Madinah harus ngapain. Nah, ini dibuat, teman-teman. Nanti ada tuh materinya. Apa yang harus kita prioritaskan? Pertama nih, yang harus diprioritaskan, wajib diprioritaskan adalah sholat 5 waktu, gitu. Nah, baru deh teman-teman mau memprioritaskan apa. Misalkan mau ziarah makam Nabi setiap hari gitu. Boleh. Kenapa kita harus punya target amal? Karena setelah kita punya target amal, Mbak Evi, saya mau ziarah makam Nabi setiap hari. Maka kita akan mencari cara. Gimana ya supaya aku bisa ziarah ke makam Nabi setiap hari? Oh, kalau bapak-bapak lewat ini, berarti lewat ini aku berarti bisa mengagendakan setiap ba'da subuh, setiap selesai sholat syuruk, aku akan ziarah ke makam Nabi. Akhirnya teman-teman ada usaha, cari informasi. Tapi kalau nggak punya target amal, ngambang, nggak tahu harus ngapain. Terus kita punya target amal, yaitu sedekah. Aku mau tanya dulu, sedekah apa yang paling baik? Sedekah apa yang paling baik? Tapi jarang dilakukan oleh orang Indonesia. Coba ada nggak yang bisa jawab? Sedekah terbaik apa yang jarang dilakukan oleh orang Indonesia? Benar, jawabannya adalah sedekah air. Nah, targetkan dari Indonesia, teman-teman. Jadi teman-teman tahu, oh berarti berapa uang yang aku anggarkan untuk sedekah air? Oh berarti aku harus belinya di mana? Membagikannya seperti apa? Oh berarti aku mau beli deh 1 hari 1 galon zam-zam, aku kasihkan ke tiap-tiap kamarnya jamaah umroh di travel aku, gitu. Ini teman-teman yang jarang banget orang lakukan, sedekah air. Padahal sedekah air ini, Masya Allah ya, terbaik ini teman-teman, sedekah air, ya. Kalau ada yang bilang sedekah Al-Quran, ya semuanya baik. Tapi
Sedekah air ini ada keutamaannya. Terus teman-teman harus tahu, di Madinah itu ada keutamaan yang tidak ada di masjid manapun. Bahkan di Masjidil Haram itu tidak ada. Apa? Ada nggak yang tahu? Keutamaan di Masjid Nabawi yang tidak ada di masjid-masjid yang lainnya. Coba aku mau ngetes nih. Ada nggak yang tahu apa sih keutamaan Masjid Nabawi dibanding dengan masjid-masjid yang lain? Apa? Nah, ada yang benar nih satu. Oke, jadi Masjid Nabawi itu teman-teman punya pahala senilai pahala syahid. Jadi kalau kita lakukan amalan ini, itu senilai dengan kita syahid. Apa? Yaitu adalah pahala belajar dan mengajarkan Al-Quran. Halakoh, bener. Nah makanya teman-teman harus mengejar gimana ya supaya aku bisa halakoh di Masjid Nabawi. Karena ini pahalanya syahid teman-teman. Pahala syahid ini nggak ada. Pahala syahid itu tidak ada di masjid manapun. Ketika kita halakoh, kita belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran di Masjid Nabawi, maka kita dapat pahala syahid. Jadi kejar, jadikan itu target amal. Siapa yang baru tahu? Ketik saya. Ada berapa orang yang baru tahu teman-teman? Nyesel nggak dulu di Nabawi nggak sempat belajar Quran? Nyesel kan? Makanya teman-teman, aku juga nyesel karena ilmu ini aku juga baru tahu teman-teman. Sementara dulu di Nabawi sibuk belanja kurma, sibuk survei toko emas, bedain harga emas di sini sama di Madinah buat apa? Nggak ada istimewanya teman-teman. Yang istimewa adalah kita dapat pahala syahid. Ya, oke. Karena kita tahu kalau halakoh itu mendapat pahala syahid, jadi teman-teman targetkan kapan mau belajar ke siapa, cari info karena kita sudah punya target amal, makanya nggak terombang-ambing kan. Nah terus juga ada lagi ziarah. Nah ziarah ini ada ziarah luar, ada ziarah dalam. Ziarah dalam sekitaran Masjid Nabawi, ziarah luar tuh seperti ke Uhud. Mulai sekarang cari tahu teman-teman, apa hikmah di balik Uhud, apa keutamaan kita sholat di Masjid Kuba. Mulai sekarang cari ilmunya, ya. Lalu ada lagi di sini yaitu adalah Raudhah. Pelajari gimana sih cara bisa masuk ke Raudhah. Nah, gini. Di Madinah. Lalu persiapan untuk umroh. Jangan belajarnya pas di sana tanya ke ustadz. Jangan teman-teman. Ketika kita sudah di Raudhah, itu kita sudah terjun ke medan perang. Jadi kita sudah siap, sudah tahu setiap detik kita di Madinah mau ngapain, itu sudah kita rencanakan mulai dari Indonesia. Teman-teman tahu nggak ya, ketika ini adalah fadilah orang yang hidupnya terencana. Dan di Islam itu luar biasa ya. Di Islam itu luar biasa banget. Bahwa ketika kita sudah punya rencana, hari ke-1 sampai hari ke-4 selama di Madinah ini ya Allah yang mau saya lakukan. Kira-kira teman-teman punya rencana aja udah dapat pahala nggak teman-teman? Udah dapat pahala nggak? Mbak Evi live hari ini bisa dilihat kembali di YouTube kah? Insya Allah ya kak. Insya Allah besok akan aku upload ke YT ya. Jadi kalau teman-teman mau ketinggalan nonton live ini bisa besok nonton di YouTube. Iya, kita punya rencana aja seperti ini, punya rencana aja sama Allah sudah dikasih pahala. Dan enaknya lagi teman-teman, misalkan nih sudah kita rencanakan, tapi qadarullah kita sakit. Jadi kita nggak bisa nih menyelesaikan target kita untuk sedekah air karena di kamar sakit, Allah berikan ujian sakit. Dapat nggak kita pahalanya walaupun kita sakit? Dapat teman-teman, makanya itulah the power of merencanakan amal. Insya Allah kita pernah tuh bikin sesi teman-teman merencanakan proposal hidup ya. Itu ada di YouTube-nya SBU dengan Ustadz Wildan ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat kajian kita tentang proposal hidup. Teman-teman yang mau ikut kajian kita rutin setiap minggu malam, Ahad malam, teman-teman bisa klik link yang ada di bio. Di situ teman-teman bisa gabung ke grup kajian. Nanti akan kita share linknya di situ. Link kalau kita mau kajian lewat Zoom ya teman-teman, seminggu sekali. Nah oke. Lalu teman-teman,
Dari Madinah ini ya, kita akan melanjutkan prosesi umroh kita di Mikot. Nah, karena kita sudah belajar, kita tahu di Mikot, di Bir Ali, itu kita harus ngapain aja. Doanya gampang teman-teman, sangat gampang. Dan harusnya semua jamaah umroh itu bisa hafal doa umroh. Semua jamaah umroh harus bisa menjadi mutawif untuk dirinya sendiri. Ya, jadi di Bir Ali itu teman-teman baca niatnya umroh. Lalu, dari Mikot kita akan ke hotel di Mekah. Nah, jadi Mikot ini adalah start. Ya ini yang kita tunggu-tunggu. Kita berangkat umroh, itu startnya di sini teman-teman. Jadi yang ini semua tadi ya, dari ini semua, ini belum umroh teman-teman. Ini baru ziarah aja. Startnya itu betul-betul startnya itu adalah di sini. Di Mikot. Disinilah kita mulai betul-betul hilang sudah kita, hidup kita itu udah nggak ada. Semuanya udah nggak ada. Kita fokus ke Allah. Ya, kita fokus ke Allah. Jadi semuanya sudah kita tinggalkan. Kita fokus ke Allah. Dan mulailah larangan-larangan ihram itu berlaku. Ya, mulai larangan ihram itu berlaku. Mikot ke hotel Mekah itu berapa jam Mbak Evi? Ya rata-rata biasanya kalau kita berangkat jam 1 atau jam 2 itu kita akan nyampe di hotel itu malam sekitar Isya, sekitar jam 7. Ya, jadi kurang lebih ini 6 sampai 7 jam. Ya, 6 sampai 7 jam. Ini perjalanan teman-teman di bis. Orang yang nggak punya rencana amal, bengong, tidur. Padahal di sini ada keutamaan bertalbiyah. Tidur boleh, tapi kalau kita sudah merencanakan, ya Allah, saya mau full bertalbiyah terus. Kalau saya pas nggak tertidur, saya mau full bertalbiyah terus. Kita tertidur pun kita tetap dapat pahalanya talbiyah. Jadi kita sudah merencanakan amal apa yang mau kita lakukan mulai dari Mikot sampai nyampe di hotel yang ada di Mekah. Kita sudah paham apa saja yang tidak boleh dilakukan gitu. Pakai kereta cepat kan sekarang Mbak, kalau di SBU kita pakai bis teman-teman. Aku lebih menikmati naik bis karena di bis itu benar-benar bisa melihat, ya Allah, dulu itu Nabi seperti ini jalanannya. Jadi bukan hanya sekedar naik bis, tapi sambil mentadaburi alam yang ada di sekitar, yang dilewati Nabi saat Nabi berangkat umrah dan berhaji dari Madinah menuju Mekah. Baik, nanti setelah dari hotel Mekah teman-teman, barulah di sini kita akan melakukan yang namanya proses umroh, yaitu adalah tawaf, sa'i, tahallul. Nah, di sini sudah selesai. Ini aja teman-teman, umroh itu cuma gini aja, simple kan? Simple kan teman-teman umroh? Jadi nggak perlu ada yang ditakutkan, tugasnya teman-teman sekarang belajar. Ya, baru setelah tahallul ini larangan-larangan ihram itu berakhir. Berapa lama Mbak Evi biasanya? Rata-rata orang Indonesia ya teman-teman ya. Di hotel Mekah ini nanti kita akan istirahat dulu. Biasanya sekitar 1-2 jam. Nah, nanti tawaf sa'i tahallul ini totalnya biasanya itu sekitar 3 jam atau 4 jam ya. Jadi biasanya selesainya itu jam 12 malam sampai jam 1 malam. Itu selesai kita selesai tahallul itu sekitar jam 12 sampai jam 1 malam. Ini kondisi badan tuh sudah capek banget. Izin mau SS boleh, silakan. Ini ya tadi ya teman-teman ya. Ini aku cuma nyampaikan secara umum. Poin per poin teman-teman pelajari. Ya, poin per poin teman-teman pelajari sendiri. Bagaimana adab safar, bagaimana adabnya berpamitan, adab meminta maaf, bagaimana cara menulis dan menyampaikan wasiat, sholat sunnah safar. Ini teman-teman pahami semuanya, per poinnya teman-teman pelajari masing-masing. Pakaian umroh dipakai sejak kapan, Mbak? Nah, kalau di SBU teman-teman, aku akan ajarin kapan harus kita pakai bajunya, yaitu adalah di hotel. Di poin persiapan umroh ini kita akan pakai baju kita.
nggak cuma pakai baju, tapi kalau dijabarkan di sini kita, kenapa makanya aku suka start Madinah, karena kita bisa betul-betul apa ya, betul-betul dalam gitu ya umrohnya, karena kita betul-betul bisa bersuci dengan cara mandi ihram. Ya, sebelumnya ini kita jalankan sunnah-sunnahnya. Jadi kita bisa memotong kuku, memotong bulu kemaluan, memotong bulu ketiak. Kita mandi ihram, kita menyucikan diri, terus kita memakai baju ihram. Nah, baru kita akan ke mikot. Sementara kalau ke Mekah, aku tidak bisa menikmati khusyuknya mensucikan diri ini teman-teman, karena di pesawat ya, apalagi kondisi membawa jamaah yang banyak. Ketakutanku bagaimana kalau jamaah ini ada yang terlewat, mengambil niat. Sementara itu hal yang tidak bisa kita skip. Kalau kita ke Mekah, ya kita mikotnya di Ya'lamlam. Dan kalau kita sampai ke skip di Ya'lamlam, kita harus, sebetulnya hukumnya itu kita harus kembali lagi ke tempat mikot teman-teman. Makanya untuk memudahkan hisabku nanti di akhirat, aku lebih memilih umroh itu lewat Madinah dulu. Jadi kita nanti mikotnya di Bir Ali. Jadi sesimpel itu teman-teman umroh kalau teman-teman mau belajar. Ya, gitu teman-teman. Insya Allah. Izin minum ya teman-teman. Bentar. Udah mau jam 9 ya, gak kerasa. Mbak, bener gak sih kalau mau umroh itu Allah datangkan ujian-ujian? Oke, ini pertanyaan yang bagus. Ada yang bisa jawab gak? Ada gak yang pernah dikasih ujian menjelang keberangkatan umroh? Coba tulis saya. Ada gak sih? Bener gak sih ini mitos atau beneran kejadian? Coba teman-teman sharing. Ketika punya niat umroh, Allah berikan ujian gak sih? Banyak ya ternyata ya. Banyak ya ternyata. Oke. Umroh, tapi malah dapat ujian. Nah, ini mitos atau enggak? Pertama, kita harus paham dulu konsepnya ya teman-teman. Konsepnya adalah Allah beserta dengan prasangka hambanya. Anna indadoni abdibi. Allah beserta dengan prasangka hambanya. Jadi yang bisa kita kendalikan apa? Prasangka kita ke Allah. Ya, jadi ini yang bisa kita kendalikan. Kalau ujian datang atau enggak, kita enggak bisa kendalikan. Tapi prasangka ini bisa kita kendalikan. Bisa enggak sih teman-teman malam ini juga prasangkanya teman-teman dirubah. Jadi udah nggak ada nih prasangka bahwa ketika kita mau umroh kita dapat ujian jelang umroh. Bisa nggak? Bisa nggak teman-teman dirubah prasangkanya? Kan ini bisa kita kendalikan. Ya kan? Ujian persiapan dokumen keberangkatan namun diberi kemudahan. Bisa kan ini kita kendalikan prasangka. Jadi jangan percaya kalau kita mau umroh itu kita sama Allah dikasih ujian. Jangan-jangan nih sebetulnya Allah lancarkan, tapi ketika kita selalu di otak kita ada, aduh ini udah ngedaftar umroh, kira-kira ujian apa ya yang mau datang? Aduh kira-kira ujian apa ya yang mau datang? Ya ujiannya datang beneran karena kita sudah memprasangkai bahwa kita akan diuji sebelum umroh ya. Itu konsepnya Allah beserta dengan prasangka hambanya, jadi prasangkanya ini berprasangkalah yang baik ya. Harus prasangka yang baik. Apa prasangka yang baik? Allah mudahkan. Keberangkatan umrohku akan mudah. Keberangkatan umrohku akan Allah berikan keridhaan. Allah berikan kelancaran. Allah berikan kemabruran. Bukan afirmasi ya teman-teman. Bukan afirmasi. Ya. Tahu nggak di Islam itu apa? Husnuzon, ya, bukan afirmasi, tapi husnuzon, berbaik sangka. Itu adalah salah satu akhlak, ya. Oke, terus kita nggak tahu ya takdir kita akan dapat ujian atau enggak. Kalau ini yang kejadian, ternyata kita beneran nih dapat ujian, ya, beneran nih dapat ujian. Maka prinsip yang kedua adalah Allah uji karena
Allah sayang. Enak kita kalau udah paham. Allah uji karena Allah sayang. Dan teman-teman flashback ke ujian teman-teman beberapa tahun yang lalu. Teman-teman flashback ke ujiannya teman-teman beberapa tahun yang lalu. Maka teman-teman akan paham, oh iya ya, ternyata aku ya teman-teman ya, kalau teman-teman tahu nih ya, ini curhat ya. Nggak, ini berbagi. 2020 aku dulu usahanya suamiku itu nyewa-nyewain villa teman-teman, bukan milik sendiri sih. Tapi di Batu itu kan banyak villa-villa. Nah kita itu nyewa-nyewain villa ke wisatawan. 2020 itu COVID. COVID ini teman-teman nggak ada penghasilan karena pariwisata itu semuanya ditutup. Dan 2021 tapi COVID ini teman-teman, Allah cabut rezeki uangnya, Allah berikan aku rezeki yang tidak ternilai. Apa itu? Yaitu adalah rezeki keturunan yang sudah aku nantikan selama 10 tahun. Bayangkan teman-teman, 10 tahun Allah uji, menunggu hadirnya keturunan. Ketika Allah kasih keturunan pas COVID, pas gak ada uang, gak ada biaya. 2021 akhirnya bekerja apa adanya, serabutan. Tahu nggak teman-teman 2021 aku ngapain? Aku jual ayam geprek. Nggak punya modal, modalnya cuma ya paling sekitar berapa ya? 100.000 gitu. Tapi cukup dipakai buat beli ayam 1 kilo sama nasi, beras gitu. Tapi teman-teman, ketika sekarang aku dapat ujian, aku akan melihat hidupku di 2020-2021. Allah kasih cepet banget teman-teman. 2023, berapa sih? 2021, 2023, bahkan 2022 akhir, ini ya, Allah kasih rezeki umroh bareng suami, bareng anakku yang masih 2 tahun, dan itu gratis teman-teman. 2022 akhir ini sama Allah dikasih rezeki itu. 2023 Allah undang lagi umroh lagi teman-teman, dan Allah kasih banyak sekali. Allah kasih yang paling luar biasa adalah Allah izinkan untuk berangkat haji. Itu benar-benar ya Allah indah banget gitu. Jadi ketika ada ujian, aku sekarang sadar teman-teman, ketika ada ujian, ternyata ujian ini gak ada apa-apanya setelah kita tahu kalau oh ternyata mampu ya melakukan ini semua, dan ternyata Allah kasih hadiahnya indah ya gitu. Jadi kalau teman-teman ada di tahap ujian, ya udah gak apa-apa, nikmatin. Ingat sama ujian kita beberapa tahun yang lalu, Allah memampukan kok, dan keadaan kita sekarang jauh lebih baik ya. Gitu ya teman-teman. Kalau ada yang minta amalan, gak ada teman-teman. Jadi aku itu benar-benar orang yang tidak serajin ibadah yang kalian sangka. Tapi alhamdulillah ya teman-teman menyangkakan aku rajin beribadah. Semoga prasangkanya teman-teman dikabulkan sama Allah. Cuma aku punya satu konsep yang barusan aja, itu aku omongin sama suamiku. Aku barusan tuh ngomongin sesuatu sama suamiku. Aku gini, ya Allah Bi, ternyata ketika kita bertakwa itu, kalau levelku ya teman-teman ya sekarang ya paling nggak sholat 5 waktu kita jaga. Sholat 5 waktu kita jaga. Terus paling nggak baca Quran lah, walaupun cuma 1 lembar. Ini ada hal amazing yang Allah berikan kepada aku sama suami teman-teman. Tahu nggak apa? Jadi kita rutinkan sholat, baca Quran, dan kita flashback beberapa tahun yang lalu, dibandingkan dengan hari ini, itu tuh sangat beda banget. Aku bisa melihat bedanya apa teman-teman. Misalkan ya teman-teman ya, kita mau parkir, mau beli cilok lah ya di pinggir jalan. Kalau dulu ya udah parkir ya parkir. Tapi kalau sekarang teman-teman, suamiku itu kalau mau parkir, dia itu ribet banget. Ribetnya kalau menurutku ribet, tapi menurut dia, menurut suamiku, yang dipikirkan tuh banyak teman-teman. Aduh, kalau aku parkir misalkan jalannya gini ya. Kalau aku parkir di sini, nanti ganggu orang yang dari sini nggak ya? Kalau aku parkir di sini ada toko yang ketutupan sama kendaraanku. Kalau aku parkir di sini, jadi yang difikirkan tuh banyak teman-teman. Sehingga aku mikir, ya Allah, ternyata kita cukup menjaga sholat sama baca Quran setiap hari, sama kita menghindari dosa,
ternyata step demi step, itu tuh Allah akan membukakan hikmah di mana kita dikasih kemampuan untuk bisa menentukan, oh hal ini baik, oh hal ini buruk, oh kalau gini ini zalim ke orang lain, oh kalau gini menyakiti hati orang lain. Perlahan demi perlahan itu Allah akan membukakan kita hikmah yang seperti itu, teman-teman. Dan itu tuh yang luar biasa, yang sangat aku syukuri. Dan tadi baru aja ngomong sama suami, ya Allah, alhamdulillah ya Bi ya, di titik kita sekarang yang sangat kita syukuri itu Allah itu ngasih hikmah itu, teman-teman, bahwa oh kalau kita gini ke orang, ini orangnya kasihan, nanti dia sedih gitu. Perlahan demi perlahan itu dibukakan gitu sama Allah hikmah itu. Menurutku itu nikmat yang luar biasa sih, teman-teman. Gitu, teman-teman ya. Duh, maaf jadi curhat. Jadi intinya teman-teman, jangan takut ada ujian. Kalaupun ada ujian ya udah dilalui aja. Karena 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu Allah juga pernah uji kita dan kita bisa kok melewatinya. Gitu teman-teman, Masya Allah udah jam 9 ya, waktunya kita istirahat. Jadi terima kasih teman-teman semua yang sudah join live SBU hari ini. Jangan lupa SBU baru launching teman-teman ya. SBU baru launching umroh plus Cina cuma 23 juta, durasinya 10 hari. Bagi teman-teman yang ketinggalan live ini dan mau dapat info lengkap seputar paket promonya SBU yang baru aja di launching, teman-teman langsung ke sini ya. Nanti akan besok paling ya, karena CS-nya udah tidur pasti. Besok akan kita kirimin ya, PDF yang menjelaskan jelas tentang ini semua ya. Ya Allah, saya sampai bikinin anak nasgor, HP-nya dibawa ke dapur. Ya Allah, berkah ya teman-teman, berkah ya. Semoga sedikit sharing malam hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Aku izin pamit dulu. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan istighfar, astaghfirullahalazim, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku pamit dulu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.